Katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Saya percaya malam ini ada sesuatu yang berbeda di tempat ini. Amin. Amin. Saya percaya Tuhan hadir tengah-tengah kita. Amin. Nah, saya berdoa setiap saudara, mungkin ini kali pertama saudara ngalami atau sudah ikut dalam pujian penyembahan. Tapi terus lakukan dengan setia, pasti ada terobosan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yes. Nah, malam ini kita akan bicara tentang what is our destiny. Apa tujuan hidup kita. Nah, karena saudara itu spesial, maka saya harus bagikan dengan cara yang lebih spesial. Amin. Siap semuanya? Ya, saudara, banyak orang Kristen. Saya mulai dari ini. Banyak orang Kristen. Saya bicara orang Kristen. Di sini ada orang bukan Kristen? Semua Kristen? Amin. Nah, banyak orang Kristen itu tidak mengenali apa tujuan hidup mereka. Banyak orang tidak kenal apa tujuan hidup mereka. Kenapa saudara hidup di bumi ini? Banyak orang tidak kenal. Makanya mereka hanya bisa masuk gereja. Catat ini agak kencang saya ngomong ya. Banyak orang hanya bisa masuk gereja, beragama Kristen, bangga jadi Kristen, tapi sekedar melakukan sebuah kegiatan rohani tanpa makna. Ya. Ada banyak orang Kristen masuk gereja, keluar masuk gereja, tapi pulang hidupnya biasa-biasa. Nggak bisa cerita tentang sesuatu yang luar biasa dalam kekristenan. Halo? Sampai di sini bisa mengerti? Bangga nggak saudara jadi pengikut Yesus? Bangga nggak saudara jadi orang Kristen? Saudara bangga jadi orang Kristen? Apa yang bikin saudara bangga? Loh, kalau kita ini bangga, saudara akan cerita kepada semua orang, wih ikut Yesus yuk, ikut Yesus itu dahsyat, amin. Karena bangga. Waktu saya dikasih hadiah mobil, bangga, betul enggak? Kemana-mana saya pakai mobil. Karena apa? Bangga, foto mobil, ya kan? Betul tidak? Menurut saudara itu wajar atau tidak wajar? Wajar, amin. Nah, pertanyaan saya, saudara bangga nggak jadi orang Kristen? Orang yang sekedar melakukan aktivitas sebagai Kristen, pemeluk agama Kristen. Akibatnya, ini, Kristennya itu tidak bertumbuh. Dari dulu ya begitu. Saudara, ada banyak orang Kristen yang nggak bertumbuh hidupnya, karena apa? Balik lagi, ya, dia Kristen yang tidak tahu tujuan hidupnya. Kenapa jadi orang Kristen? Ya, saya ingin mengubah konsep hidup saudara. Jadilah orang Kristen, bukan orang Kristen biasa, tapi orang Kristen yang tahu tentang tujuanmu jadi Kristen. Amin. Kalau engkau tahu tujuanmu tentang Kristen, engkau tidak ada sekedar masuk gereja, engkau nggak hanya sekedar bangga KTP-mu itu Kristen. Tapi engkau bangga karena engkau bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Dan akibatnya engkau tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh, tapi engkau jadi orang Kristen yang bertumbuh. Amin. Engkau menjadi Kristen yang suka menyembah, engkau jadi Kristen yang suka baca Alkitab, engkau jadi orang Kristen yang suka cerita ini isi Alkitab. Karena isi Alkitab ini telah mengubah hidupmu. Amin. Kenapa orang nggak mau cerita soal Alkitab? Karena nggak pernah tahu bagaimana Alkitab ini mengubah hidup seseorang. Saya merasakan ini sudah mengubah hidup saya. Amin. Ini yang mengubah rumah tangga saya. Ini yang mengubah pernikahan saya dengan istri saya. Ini. Makanya saya ceritakan, ayo baca Alkitab Pak Eko. Ayo baca Alkitab Pak Sabtono. Ayo baca Alkitab semuanya. Kenapa? Karena ini sudah mengubah hidup saya. Dan saya begitu bangga untuk mengajak setiap saudara baca Alkitab setiap hari. Amin. Nah, ada orang tidak mau baca Alkitab. Kenapa? Karena dia nggak tahu ini pernah mengubah hidupnya. Ya, orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya, dia akan jadi Kristen yang agamawi. Bilang sama-sama, hati-hati Kristen agamawi. 2, 3. Amin. Saya ini jujur saya berkata, saya ini paling tidak suka kalau ada orang Kristen tanya gini, saya Kristen, saya agama saya Kristen. Itu saya paling tidak suka. Kenapa saudara? Kristen itu lebih dari sekedar agama. Amin. Kalau agama itu usaha manusia,
untuk ketemu dengan Tuhan. Ini agama. Semua agama itu adalah mengupayakan umatnya untuk bisa menjumpai Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mencari Tuhan, tapi nggak pernah ketemu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kudus, sedangkan manusia penuh dengan dosa. Bisa nggak ketemu? Bagikan langit dan bumi. Saudara cari ke ujung bumi pun nggak ada yang ketemu. Tapi Kristen itu adalah Tuhan yang menemui saudara. Amin. Kalau Tuhan menemui kita bisa, kalau kita menemui Tuhan itu mustahil. Amin. Ini bedanya. Makanya kalau saudara bangga agama saya Kristen, itu Anda nggak ngerti maknanya Kristen. Ya. Sehingga orang yang nggak ngerti makna Kristen asal pergi ke gereja, yang penting sudah duduk absen, hadir di hari Minggu, sudah. Ditanya dapat apa? Enggak ada apa-apa. Kenapa sampai ada orang Kristen yang demikian? Ya, timbul tenggelam, tidak bertumbuh, gampang ngambek, gampang marah. Bukan marah sama pendeta, marah sama Tuhan. Ya. Mereka semua itu adalah karena tidak mengenali apa tujuan hidup mereka. Nah, tema hari ini adalah apa tujuan hidup kita? What's our destiny? Yang pertama, ya. Tujuan hidup kita adalah yang pertama, kita harus percaya, ya. Tujuan kita adalah untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tujuan pertama. Ya. Tujuan kita yang pertama ada di muka bumi ini adalah untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya bilang ya, mau KTP-mu bukan Kristen, ora opo-opo. Ya. KTP saudara bukan Kristen, tidak masalah. Yang penting engkau percaya dan terima Yesus. Amin. Bilang gini, ini serius gitu. Bilang sama-sama, ini serius. Yang penting percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Coba tanya paham pribadi. Sudah Yesus masuk dalam hati belum? Ya. Mengapa kita harus percaya Yesus? Mengapa kita mesti terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru? Yohanes 3:16. Sama-sama kita baca. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Jadi saudara harus percaya Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya apa? Supaya kita tidak binasa, tetapi kita beroleh hidup yang kekal. Ini yang paling penting. Amin. Ini tujuan kita. Kalau saudara di tujuan pertama ini, saudara belum punya, belum miliki, belum mengerti, sekaranglah waktunya Anda buat keputusan dalam hidup saudara. Amin. Mengapa kita harus percaya dan terima Yesus? Ya, perhatikan di sini. Ya. Supaya kita selamat, supaya kita tidak binasa, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Kalau Anda terhalang oleh tiang-tiang, Anda boleh maju ke depan. Saya ingin jelaskan ini baik-baik. Saudara, ini pola sorga. Ya, dan ini juga akan menunjukkan posisimu di dalam Tuhan ada di mana. Waktu Tuhan panggil Musa di Gunung Sinai, Musa disuruh Tuhan screenshot, tahu screenshot ya? Bahasanya sekarang tuh SC, screenshot sorga. Musa, kau lihat sorga, screenshot, bikin di bumi. Nah, di screenshot. Begitu di screenshot, inilah screenshotnya. Sering. Dilihat. Jadi apa yang ada di sini saudara ya, yang di luar pagar ini pagarnya. Ini lebarnya 50 hasta, panjangnya 100 hasta. Yang di luar ini semua orang yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Kita semua berasal dari luar ini. Tapi ketika kita percaya Yesus dimulai dari pintu gerbang, bawah ke atas.
Oke, dari bawah. Anda percaya Yesus, Anda berada di pintu gerbang. Di pintu ini, Yesus menawarkan kepada saya, I am the way. I am the gate. Aku pintu, aku jalan. Yesus berkata, barang siapa percaya padaku, dia tidak akan binasa. Lalu memutuskan, ya Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara masuk di sini, masuk sini. Baru percaya Yesus. Jadi kalau saudara baru percaya Yesus, saudara baru ada di sini. Baru di depan pintu. Sudah mengakui dosamu, kesalahanmu, minta ampun sama Tuhan, di sini mezbah korban bakaran sudah diampuni. Oke? Lalu keputusan berikutnya adalah saudara juga harus percaya dan dibaptis. Ini bejana pembasuhan, berbicara tentang baptisan air. Siapa di sini yang belum dibaptis, angkat tangan. Nah, kalau Anda belum dibaptis, baru di sini. Oke? Tapi tidak perlu gengsi. Untung tahu ya. Amin. Jadi kalau saudara belum dibaptis, masih di sini. Jelas kira-kira? Oke. Kalau dibaptis, baru sampai di sini. Tapi masih ada tahapan berikut. Ini baru pertama. Makanya namanya di sini adalah pelataran. Saudara tahu, gereja ini punya pelataran enggak? Punya. Di mana? Jadi kalau ditanya sama Tuhan, Anda di mana? Di pelataran. Pelataran ini tanpa tudung. Kalau masuk ke dalam sini, pakai tudung. Amin? Oke. Nah, artinya apa? Ketika kita percaya Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal, artinya kita masuk surga lewat iman kepada Yesus. Sekarang kita lihat tujuan kita yang kedua. Tujuan hidup kita yang kedua itu adalah hidup dalam dimensi baru. Mari katakan sama-sama. Hidup dalam dimensi baru, yaitu hidup oleh ini, saudara. Ini yang saya katakan penting sekali. Pertama, sudah percaya Yesus, betul, selamat. Tapi yang kedua Anda harus masuki, yaitu kita harus hidup dalam dimensi baru. Nah, saya ngasih gambaran seperti ini, saudaraku ya. Kalau saudara ada di sini, di pelataran, ini orang yang hidupnya pakai tubuh. Ya, pakai pikiran. Ya. Pakai semua yang Anda miliki. Nah, ini yang seringkali bahaya sekali karena kita masih ada di sini. Tapi Tuhan bawa kita, tujuan hidup orang percaya yang kedua adalah hidup dalam dimensi baru. Ngerti dimensi baru? Jadi dimensinya beda. Kalau tadi dimensi tubuh, sekarang masuk kepada dimensi roh. Amin. Karena itu sudah masuk ke sini. Set. Nah, untuk masuk ke sini, saudara harus masuk di sini. Nih, pintu ya. Namanya pintu kemah. Bilang sama-sama pintu kemah. Nah, pintu kemah ini dimulai dengan baptisan Roh Kudus. Ya. Alkitab catat. Orang Kristen harus melewati 3 baptisan. 1 baptisan air, 2 baptisan Roh Kudus, 3 baptisan api. Yang kita tahu yang mana? Baptisan air toh. Itulah makanya Kristennya harus maju. Amin. Amin. Kristennya harus maju. Tahunya Kristen baptisan air toh. Kalau sudah baptisan Roh Kudus, mulai pikirannya bergerak. Karena pakai pikiran. Sedangkan baptisan roh itu pintu untuk masuk dalam dimensi baru. Kalau saudara mau dipimpin oleh roh, maka saudara akan masuk dalam dimensi baru. Makanya dimensi baru ini adalah hidup oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Yang banyak orang Kristen tidak pernah alami, tidak pernah bisa miliki adalah ini yang seringkali. Mereka nggak percaya Tuhan bisa bicara.
Halo? Kalau Anda ngerti tujuan hidup orang Kristen yang kedua dimensi baru, saudara harus percaya Tuhan bisa bicara kepada setiap saudara. Yang setuju katakan amin. Saya percaya Tuhan bisa bicara sama saudara. Coba colek, percaya enggak? Colek sebelahnya. Kamu percaya enggak Tuhan bisa bicara sama kamu? Eh? Jangan au-au ya. Lalu tak ada au. Amin. Percaya enggak Tuhan bisa bicara? Serius, Tuhan bisa bicara. Amin. 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 Yes, Tuhan bisa bicara. Amin. Kalau kita baca Alkitab, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Anda bayangin enggak? Macam mana? Tuhan bisa bicara kepada Abraham. Lalu berfirmanlah. Kata firman itu dirohanikan. Harusnya ngomong aja. Lalu berbicaralah Tuhan kepada Ishak. Enak ya dimengerti ya. Ini pakai bahasa Ron. Lalu berfirmanlah. Kayaknya sepertinya Tuhan tuh wah gitu ya. Padahal Tuhan itu Bapa yang baik. Ya, dia Bapa, dia Raja di atas, dia Tuhan di atas segala. Tapi dia bukan hanya Tuhan yang begini. Christian Sandiko. Gitu. Enggak. Betul enggak? Amin. Waktu murid-murid bertanya, Guru, ajari kami berdoa. Itu gitu. Tuhan, ajari kami bagaimana cara ngomongnya sama Tuhan. Lalu Tuhan itu ngajari, kalau kamu mau ngomong sama Tuhan, caranya begini. Papa yang ada di sorga. Halo? Pernah dipanggil sama anak saudara papa? Yang pria. Yang mama pasti panggil mama ya. Bapak-bapak pernah dipanggil sama anaknya. Papa yang ada di kamar. Permisi, izinkan anakmu untuk masuk ke dalam kamarnya papa. Gitu enggak kira-kira? Pak! Oh Pak! Betul enggak? Kurang ajar enggak? Saya mau tanya, kurang ajar enggak? Enggak, namanya juga anak sama papa. Betul enggak? Saudara sudah sadar waktu saya ajak ngomong gini kan? Kira-kira sadar, ngerti ya? Ngerti toh? Kalau kita ngomong sama papa kita nih, oh papa ada di mana? Halo? Ayo kita belajar praktekin firman gaya apa adanya. Jangan dibuat-buat. Oh, Bapa di sorga. Lihat orang Kristen kalau bilang, Bapa di sorga. Tuhan yang maha besar. Ajaib. What yes. Kayaknya doanya tuh makan gimana. Aduh, bukan berarti kalau Anda Bapa di sorga, lalu doamu makin jos. Enggak, malah Anda itu aneh. Betul nggak? Cobalah kita ngomong sama Papa. Anak saya tiba-tiba, Papa Gerson. Halo? Ngerti ya? Papa yang terhormat. Wah lama. Ada apa, kelamaan. Kamu minta apa? Betul tidak? Loh, betul toh? Waktu Tuhan Yesus ditanya, Tuhan gimana caranya berdoa? Dia cuma bilang aja, Bapa kami yang ada di surga. Itu juga masih terlalu santun. Mungkin menggunakan ejaan yang disempurnakan dan sama rata. Harusnya, Papa. Ya kan? Papa. Amin. Ngomong. Pak, aku belum nikah nih Pak. Gak laku-laku. Yang lain udah pada laku. Gitu ya. Halo. Amin. Amin. Dan seharusnya papamu yang di sorga juga berbicara dan menjawab kepadamu. Yang setuju katakan amin. Tapi kita, masa Tuhan menjawab aku lagi pegang mesin jahit. Kalau Bu Lucy jahit kan, Bu Betty lagi jahit. Masa Tuhan bicara, saya lagi pegang mesin jahit. Tidak kudus. Enggak saudara. Amin. Saya mengerti maksud saya sedang membawa saudara untuk bisa memahami satu hubungan yang spesial antara kita dengan Bapa kita di sorga. Amin. Nah, itu kita harus pakai dimensi baru yaitu hidup dalam roh. Makanya Bapak Ibu balik lagi ke sini.
baca Alkitab setiap hari. Supaya rohmu itu klik dengan rohnya Tuhan. Ini kuncinya. Alkitab berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh, dan hidup. Ini roh. Ya. Waktu Anda baca, Anda lagi sakit, tiba-tiba dengar suara, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Anda mungkin gak tahu siapa yang ngomong, tapi itu roh bicara. Amin. Saya mau beli motor waktu itu. Saya pinjam motor Pak Kris, waktu itu Pak Kris punya motor Blade warna biru Pak Kris ya. Saya pinjam motor, karena ada orang telepon saya, Pak ada motor dijual, Star 1.200.000. Ih seneng saya, murah, saya pergi. Rupanya lengok pertama kali saya sudah nggak naksir. Las-lasan di sana sini. Tapi murah. Lalu saya pulang. Begitu saya pulang, belum jauh, ditelepon lagi. Gimana bang? Namanya juga penjual. Nah, belum sampai rumah. Nggak lama kembali, ditelepon lagi. Wah, didesak terus. Roh Kudus bicara, orang yang tergesa-gesa akan mengalami kerugian. Itu muncul suara itu. Dan ayat firman Tuhan yang pernah kita baca, itu muncul di sini. Salah satu, Tuhan bicara. Amin. Dia memberkatakan, wah muncul itu. Akhirnya saya angkat teleponnya dengan tenang. Ya sudah bang, dijual saja, saya tak jadi beli. Karena apa? Ada suara dalam hati saya bicara. Amin. Nah ini yang saya maksud. Pertama, mungkin seperti itu. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, Anda dengar khotbah, wah ini kayaknya buat saya nih. Yang keempat, Tuhan itu bisa bicara secara audible. Artinya suara yang Anda bisa dengar, seperti Anda dengar saya ngomong ini loh. Amin? Amin? Percaya? Anda lagi nyetir. Eko, jangan makan banyak-banyak. Eko, belok ke kiri. Eko, di depan ada paku. Loh, ini bisa kasih tahu saudara. Eko, di depan ada lubang. Eko, amin. Dia bisa bicara. Kalau kita makin dekat, makanya kita harus masuk dalam dimensi baru. Dan dimensi ini Anda mesti tanggalkan pikiranmu. Ini yang seringkali membuat kita nggak bisa masuk dalam dimensi baru. Saya tidak akan bahas lebih dalam seperti hari Minggu. Saya lebih kepada praktis. Kalau saudara masuk dalam dimensi baru, satu hal yang dibutuhkan adalah taat. Kadang saudara, kita ini dibentuk bukan lewat orang lain. Saya cerita, saya dibentuk lewat istri saya. Jadi yang sudah menikah angkat tangan. Yang sudah menikah angkat tangan. Bilang begini sambil angkat tangan. Saya harus siap dibentuk oleh pasangan saya. 2, 3. Oke, lagi. Tidak boleh ngomel. Nggak ikhlas gitu ngomongnya. Oke. Oke, semua angkat lagi nih. Saya harus siap dibentuk oleh pasangan saya. 2, 3. Tidak boleh ngomel. Apalagi bersungut-sungut. Tepuk tangan buat saudara. Amin. Lu serius saudara. Saya hari Minggu diajak makan durian di rumah Pak Purba. Tapi tiba-tiba belum gak durinya dibuka. Saya bilang, Pak, jangan banyak-banyak. Pak. Itu disaksikan oleh khalayak ramai. Loh, saya cerita, saya manusia toh. Betul lah? Bisa tersinggung enggak? Belum gak nyomot. Sudah, Pak, jangan banyak-banyak.
Jangan banyak-banyak. Astaga. Saya bilang, loh jujur saya cerita, saya ingin berkata begini, yuk kita di sini nggak usah munafik lah. Amin. Saya tersinggung nggak? Tersinggung, tapi saya tahu saya dibentuk oleh istri saya. Ya saya enggak boleh tersinggung lah. Amin. Saya enggak boleh ngomel. Amin. Saya enggak boleh marah-marah karena dia amplas yang paling baik buat saya. Amin. Loh, saudara tahu, waktu enggak ada yang tahu peperangan batin saya kecuali saya dengan diri saya sendiri. Aduh. Belum gak pegang, sudah dibilang, Pak, ingat, umur, kolesterol. Lama, saya darah tinggi bukan karena makan, saudara. Saya darah tinggi karena, Pak. Tapi saya berkata, thank you buat istri saya. Kasih tepuk tangan buat Ibu Gembala. Amin. Ini saya pure, saya jujur ngomong. Supaya saudara kalau hadapi hal seperti itu, engkau ngerti bahwa kita sedang masuk dimensi baru. Kalau engkau nggak terima yang kayak gitu, jangan bilang dimensi baru, dimensi jadul. Amin. Kalau saudara nggak siap wah, ya iyalah. Kita harus mengerti, kadang-kadang caranya nggak sama dengan maunya kamu. Amin. Ya jangan tegur di depan umum lah, bisik-bisik lah. Ya kan? Kita maunya gitu toh. Tapi Roh Kudus maunya enggak gitu. Roh Kudus maunya seringkali bertentangan dengan kita punya mau. Itu namanya dimensi baru. Siap? Halo? Kadang-kadang kita enggak siap, saudara. Ya, kita ketemu dengan orang. Ya jangan gitulah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dengan yang kelihatan ini, saudara nggak bisa tunduk, jangan pernah bilang, saya mau taat sama Tuhan. Tuhan di sorga bilang gombal. Amin. Oh saya memang nggak taat sama istri saya, tapi saya taat sama Tuhan. Betul nggak? Iya. Dan saya menemukan sesuatu. Itu dalam bahasa kitab Samuel dikatakan itu namanya perang Tuhan. Saya baru kalimat itu nemuin seumur hidup saya. Namanya perang Tuhan. Itu kayak gitu. Dimensi baru. Anda di mana Anda yang nggak beres, Tuhan akan ketemukan dengan orang yang sengaja disikat di situ, ya. Anda misalnya nggak terima kayak istri saya, negur saya begitu, besoknya ketemu lagi, ya begitu lagi terus sampai saudara, ya Tuhan, ya Tuhan. Baru stop. Ngerti maksud saya? Dimensi baru. Jadi ketika Anda hidup dalam dimensi baru, saudara mau benar-benar dituntun oleh Roh Kudus. Jadi waktu saudara mau marah, mau ini, saudara langsung ingat, dimensi baru, kayaknya Roh Kudus ini bicara. Ngerti ya? Jadi saya harus melihat begini, kalau saudara nggak terima, saudara mau marah, saudara mau jengkel, saudara harus ingat, mungkin Roh Kudus lagi bicara kepada saudara. Didik saudara dengan cara itu. Bisa mengerti maksud saya? Bisa terima maksud saya? Amin. Sekarang kita masuk dalam bagian yang ketiga. Apa tujuan kita yang ketiga? Tujuan hidup kita yang ketiga adalah ini. Hidup dalam kesempurnaan bersama Tuhan selamanya. Goal kita itu disempurnain. Ya, kita ini belum sempurna, amin. Tapi kita mau disempurnakan oleh Tuhan. Nah, balik lagi ke sini ya. Tujuan akhir orang percaya itu kesempurnaan di sini, saudara ya. Jadi kalau yang pertama tadi ini pakai tubuh, ini pakai roh. Di sini mulai sempurna, roh, jiwa dan tubuh gitu ya. Tetapi ini jiwa kita mulai dimatikan, saudara di sini. Kita mulai mengikuti kehendak roh. Tapi di sini kita mulai hidup dalam. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pengen masuk ke tempat ini, itu harus lewati pintu yang ketiga ini. Pintu pertama pintu gerbang, pintu kedua pintu kemah, dan pintu yang ketiga itu namanya pintu tirai. Oke? Sudah ingat waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus mau disalibkan? Ingat ya? Dikatakan oleh penulis Alkitab, waktu dia berdoa, dia berkata, Bapa,
kalau boleh apa? Cawan ini lalu daripadaku. Tuhan, kalau boleh, janganlah Tuhan. Itu Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia melepaskan atribut keilahiannya. Ya, dia 100% Tuhan. Tapi pada waktu dia menjelma menjadi manusia, dia lepasin. Sudah tahu lepasin ya? Kayak tentara, pangkatnya di mana-mana. Tapi satu ketika dia naik bis, dia harus copot semua pangkatnya, semuanya dilepasin. Dia nyamar seperti rakyat biasa. Kalau zaman dulu saya sekolah, zaman saya kuliah, kalau orang pakai pangkat, pakai tentara itu naik bis 50%. Ya, bis waktu itu kalau ke Surabaya, Malang, itu kalau 2.500 dia paling bayarnya 1.100 gitu ya. Banyak gitu, lumayan kan? Tapi ini Yesus seperti itu. Dia tentara, dia lepasin semua atributnya. Lalu dia ditonjokin, ditinju. Tentara kalau ninju gimana? Saya pernah ditinju polisi loh, sebentar. Buang, benjolnya seminggu. Padahal dia nggak sengaja ninju, cuma ciang gitu di atas motor nih. Ciang, alamak benjol. Sebelah sini nih. Seminggu tak hilang-hilang. Ya. Saudara, kalau militer itu sudah biasa kan? Tapi dia harus melepaskan atributnya. Dia bisa nggak ninju? Bisa, tendang, bisa. Tapi dia melepaskan atributnya. Dihajar. Sakit nggak kira-kira? Nah Yesus, waktu di Taman Getsemani itu, dia tahu apa yang akan terjadi. Kira-kira dipaku sebagai manusia, pok, sakit nggak? Ditusuk lambungnya, ditikam, sakit nggak? Dan itu Yesus tahu. Dia akan disalibkan, dia akan dicambuk. Ya, ada film apa itu? Yesus disalibkan itu. Yesus sebelum disalibkan, dia harus dicambuk ya oleh pasukan Romawi. Pakunya. Itu lihat filmnya aja gini-gini. Apalagi benerannya. Nah, waktu Yesus lagi berlutut di Taman Getsemani, dia lihat itu. Tapi waktu dia berdoa, dia melihat itu, dia cuma ingat yang dalam benaknya cuma hidup saudara dan hidup saya. Kalau aku tidak mati, kalau aku tidak disalibkan, saudara dan saya nggak selamat. Dia berlutut, Bapa, kalau boleh, dia ngomong kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dia menangis sampai peluhnya, keringatnya itu seperti titik-titik darah. Amin. Nah, waktu Yesus disalib, nah waktu Yesus berlutut itu dia seperti ada di sini, saudara. Dia merobek semua dagingnya. Bahkan ketika ditangkap, dibawa prajurit-prajurit dengan pentung, dengan senjata lengkap. Yesus bilang apa? Aku bisa suruh malaikat. Ya, bisa nggak? Bisa. Bahkan waktu dia berlutut itu, malaikat datang hibur dia. Apalagi waktu Yesus dibawain pentung. Ingat, Yesus itu punya kuasa. Tapi dia nggak lakukan itu. Karena kalau dia lakukan, dia pakai kuasanya, Anda dan saya nggak selamat. Ngerti maksud saya? Oke? Nah, ketika Yesus disalibkan, wah, itu finalnya. Dan Yesus mati di atas kayu salib. Ketika mati, gelap gulita, gempa bumi di mana-mana. Nah, pintu tirai ini terbelah dari atas sampai bawah. Robek. Itulah yang disebut dengan perobekan daging. Kalau Anda mau sempurna, kita belajar merobek keinginan daging. Amin. Marah? Boleh. Apakah perlu marah?
Paulus berkata, aku boleh begini, aku bisa begini. Tapi apakah itu perlu bagiku? Saya cerita. Tadi pagi kami sharing dengan istri di perjalanan. Bagaimana saya mendidik anak-anak. Kadang-kadang kita punya kebiasaan yang terbiasa tapi sebenarnya dilakukan tidak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Saya didik anak saya, satu kali saya bercerita, nah, saya nggak ngomong di mereka nggak boleh begini, tapi saya bilang sama dia, nah, ada seseorang, dia jadi benci, kecewa, kepahitan sama seseorang, gara-gara hanya sederhana, makan. Kok bisa? Ada tamu ke rumahnya, dan tamu ini makan, dikasih nginap di rumahnya, tinggal di rumahnya, lalu tamu ini makan, mungkin kebiasaan dia di rumah juga, bagi dia mungkin itu hal biasa, makan, piringnya ditaruh di tempat tidur, ngerti ya, tempat tidur, lalu makan di situ, saudara. Mungkin bagi dia di kampungnya, di rumahnya biasa, tapi orang yang ngundang dia, yang bukan ngundang dia, yang nampung dia, yang ngasih makan dia, itu jengkel, dia sakit hati, dia kecewa sampai hari ini. Dan dia berkata, aku benci, aku gak suka. Lalu saya cerita sama anak saya, hal kecil, belajar. Siapa tahu nanti kamu tiba-tiba ke rumah orang dan tidak sengaja kamu lakukan sesuatu yang ternyata itu nggak disuka sama orang. Makan, tapi piringnya ditaruh di tempat tidur. Kan kita nggak tahu saudara orang itu suka atau nggak suka. Tapi kita bisa kok kita nggak makan di situ. Bisa kok kita nggak taruh piring di tempat itu. Ya kan? Tapi kalau bisa, ngapain mesti lakukan? Gak usah, taruh aja tempat lain. Makanlah di meja makan. Siapa tahu dengan kamu tidak makan di tempat tidur, orang itu nggak tersadar. Tapi betapa bahayanya hanya karena makan naruh piring di tempat tidur. Orang itu kecewa seumur hidup sampai hari ini, saudara. Ya, sampai di sini bisa mengerti ya? Kita belajar untuk merobek daging kita. Makan apa saja boleh. Makan di mana saja boleh. Tapi pertanyaannya, apakah itu perlu bagi kita? Mungkin ada banyak orang masih polemik ya, antara merokok, antara minuman keras dan lain sebagainya. Saya bilang oke lah. Tapi kalau engkau tidak bisa merobek keinginanmu, tidak akan pernah engkau bisa sampai kepada kesempurnaan. Nah, kalau kita ngerti goal kita adalah kesempurnaan, robek aja. Amin. Keinginan kita untuk, wah Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya. Saya tahu Bapak Ibu, ketika kita melepaskan keinginan daging kita itu sulit. Dulu ketika saya akan melepaskan rokok, aduh saudara, sampai mimpi-mimpi saya, mimpi merokok. Dan habis mimpi itu berdebar-debar. Aduh, saya mikir, siapa yang nuduh gitu ya. Tapi saya tahu, roh saya itu mimpi aja nggak suka. Kalau rohmu itu sudah dikuduskan, rohmu sudah masuk dalam dimensi yang baru, engkau melakukan sesuatu yang melanggar, yang mungkin bagi orang lain itu tidak apa-apa, tapi rohmu yang sudah biasa masuk dimensi baru, engkau akan berkata, kau akan berdebar-debar, merasa takut bersalah, seperti engkau sedang ketemu Tuhan dan engkau berkata, aku tidak layak. Kira-kira seperti itu. Nah, goal kita ada di sini saudara ya, kesempurnaan. Caranya gimana? Robek semua keinginan daging. Makanya di sini kita ada belajar kelas namanya doa puasa bersama. Yang belum pernah ikut doa puasa, yuk doa puasa bareng-bareng kita. Setiap hari Jumat itu doanya, tapi puasanya dari Kamis. Malam, setelah makan malam terakhir, sudah kita tidak makan sampai besok jam 2 siang. Habis jam 2 siang kita berdoa, setelah itu kita buka puasa. Dan itu belajar merobek daging. Saya dulu gak bisa puasa, saudara. Nah, kekuatan puasa salah satunya adalah membuat kita bisa merobek daging.
Salah satunya stop makan di saat lapar. Itu kalau lagi puasa, hari Senin, Selasa, Rabu itu tidak pernah perut itu bunyi pagi-pagi. Tapi kalau sudah hari Jumat itu aneh memang. Perut itu bisa kretek. Tahu juga dia kalau puasa. Ya, lalu dia komplain, lalu kita berkata, "Hai perut, hari ini puasa." Tunggu makannya jam 2. Dan kalau engkau hidup dalam dimensi baru, engkau punya otoritas berkata, "Hai perut, diam. Hai perut, sembuh. Hai tubuh, sembuh." Amin saudara. Goal kita yang pertama percaya Yesus, yang kedua hidup dalam hidup dimensi baru, dan yang ketiga hidup dalam kesempurnaan bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari katakan sama-sama, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, amin, dengan urapan. Katakan rindu selalu dekat denganmu, amin, hadirat. Katakan kembali dari awal, Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menguatkan dan menolong selalu. Katakan sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari berseru bersama-sama, katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku, amin, dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Katakan bersama, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami, amin, dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh, yes, haleluya, jamah dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sejenak kita ambil waktu. Bersediakah engkau hidup
sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi Alkitab berkata kita dipanggil juga untuk menderita bagi Dia. Penderitaan yang Dia mau adalah ketika engkau rela hidup dalam dimensi baru. Tanggalkan pikiranmu, tanggalkan kehendakmu, dan engkau belajar mengikuti kehendak Roh Kudus dalam hidup saudara. Setiap hari kita akan berjumpa dengan pelajaran yang luar biasa. Malam ini Tuhan mau ajak kita semua saudara, yuk kita menjadi Kristen yang berbeda. Amin. Tuhan mau kita beda. Jadilah anak Tuhan yang mulai masuk dalam dimensi baru, dimensi roh. Jangan hidup dengan pemberontakan. Mungkin kau memberontak sama pemimpin, tapi ketika Roh Kudus bawa saudara masuk dalam kelas, dan kelas itu gak cocok dengan dirimu, jangan keraskan hatimu. Kau bilang sama Tuhan, aku mau mengikuti kehendak-Mu Roh Kudus. Mungkin selama ini aku egois, mungkin aku selama ini sombong, mungkin selama ini aku gak mau tunduk kepada kehendak-Mu Roh Kudus. Tapi malam ini setelah kami belajar dari firman ini, kami mengerti akan kehendak-Mu Roh Kudus. Minta sama Tuhan. Saya juga minta kepada Tuhan, bahwa kami masuk dalam dimensi Roh-Mu Tuhan. Selangkah demi selangkah kami dibawa untuk masuk dalam dimensi roh. Jujur kami berkata kadang kami gak mampu Tuhan. Jujur kami berkata kadang kami gak siap. Tapi aku minta kekuatan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong kami semua. Jamah hati kami, supaya kami tidak mengeraskan hati. Kami bahkan rela untuk merobek keinginan daging kami. Keinginan untuk melawan, keinginan untuk marah, keinginan untuk tidak nurut Tuhan. Dan belajar untuk nurut. Kami percaya malam ini, semua kami mau belajar untuk tunduk kepada kehendak-Mu. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Tempat ini sudah dipercayakan Tuhan untuk alami sesuatu yang baru buat hidup saudara. Maukah engkau mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupmu? Maukah engkau mengikuti tujuan Tuhan memanggilmu? Amin. Siapa yang rindu untuk dia menghidupi panggilannya? Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan lihat kanan dan kiri dan fokuslah kepada Tuhan. Tuhan butuh hatimu. Engkau mengangkat tangan bukan karena saya, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan mau jamah hati. Malam ini kau jamah setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami mengangkat tangan karena kami tahu Tuhan, kami mau setuju dengan firman-Mu, bahwa kami dibawa untuk hidup sesuai dengan tujuan dan panggilan kami, bukan hanya untuk percaya, tapi kami mau dibawa masuk dalam dimensi yang baru Tuhan. Kami dibawa untuk masuk dalam kesempurnaan-Mu Tuhan. Mari malam ini Roh Kudus jamah hati kami Tuhan, supaya hati kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan, supaya hati kami boleh sesuai dengan perkataan-Mu. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan supranatural daripada Roh Kudus akan bekerja dan melanda setiap kami, memberi kekuatan buat setiap hati, melembutkan setiap hati yang keras di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa di tempat ini kau akan menemukan hati-hati yang lembut di hadapan Tuhan. Aku melihat orang-orang yang rela hatinya dibentuk dan diproses oleh Tuhan dengan cara-Mu Tuhan. Kami tahu ketika kami berani memutuskan untuk merobek dan meruntuhkan semua kesombongan, kekerasan hati kami, ada kemuliaan yang menanti kami Tuhan.
bukan kemuliaan jasmani, tapi kemuliaan surgawi, kemuliaan kekal. Makasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua kami Tuhan, dari hamba-Mu sampai semua jemaat Tuhan di tempat ini. Aku berdoa mereka dikuatkan Tuhan, mereka dihidupkan kembali sesuai dengan panggilan-Mu. Dan tidak ada satupun panggilan-Mu atas hidup kami yang gagal Tuhan, tapi semua akan kami hidupi, karena kami itulah panggilan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Kau sudah berfirman bagi kami. Kami percaya firman ini kekuatan kami, mengubah kami. Sekarang kami akan pulang Tuhan. Berkati kami semua, lindungi kami semua pulang dari tempat ini. Semua kami memperoleh sukacita kemenangan besar dari Tuhan. Rumah tangga keluarga kami diberkati, anak-anak kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, masa depan kami diberkati, pergumulan kami lewati dalam kemenangan bersama Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami semua sepakat berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom.